Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Marcel dengan NIM 15041203x4, jurusan Ilmu Kelautan, kelas IKB Fisika Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial tentang proyeksi vektor menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama, kita buka, kita share window MATLAB. Kita buka. Nah, sekarang sudah terbuka MATLAB-nya. Pertama, kita ketik GUID, enter. Nah, sekarang kita menunggu proses sampai GUID ini akan membuka suatu grafik percobaan untuk MATLAB. Nah, kita membuat create new GUI, blank GUI, oke. Nah, setelah terbuka, kita perbesar lagi. Cukup. Kita klik panel untuk membuat tabel kotak input dan outputnya. Kita geser. Nah, kita mendabelkan duplikat. Nah, selanjutnya untuk mendouble panel ini kita cukup mengklik Ctrl D untuk membuat tabel output dan inputnya. Kita perbesar sedikit lagi. Nah, setelah tercopy dua panel ini, kita ubah keduanya menjadi output atau input. Cukup klik dua kali, kita ubah namanya pada title bagian pertama, input. Oke. Nah, bedanya bagian kedua kita ubah lagi dua kali pada bagian title, yaitu output. Selesai. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan pada bagian kotak input ini, yaitu static text untuk membuat F1, F2 dan sudut. Kita buat supaya cepat, kita duplikat dengan Ctrl D dua kali. Kita rapikan menggunakan align object. Align object dan kita pilih bagian yang ini. Nah, apply dulu. Lihat hasilnya. Kita set spasinya berapa? 20. Kita apply. Nah, pas, kita oke kan. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan
kolom untuk edit text untuk menambahkan nilai, karena fungsi edit text ini untuk memasukkan nilai. Cukup kita Ctrl D supaya duplikat 2 kali. Nah, kita kontrol lagi semuanya. Align object. Semuanya tinggal apply, tertata. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita buat satuan untuk F1, F2 dan sudut. Kita cukup mengcopy ini, duplikat satu, kita pindahkan, lalu kita duplikat lagi 2 kali untuk menyamakannya. Nah, setelah ini kita align object, kita apply dulu sama, oke, pas. Nah, untuk output kita juga membuatnya seperti itu. Sebelum kita edit semuanya, kita harus membuat static text-nya. Ini untuk khusus untuk resultan. Kita klik kita duplikat satu, kita pindahkan, duplikat 2 kali, kita kontrol static text-nya semuanya, kita align object supaya rapi, kita apply. Oke. Begitu juga dengan edit text-nya, duplikat satu, pindahkan, duplikat 2 kali, kontrol, kita align object supaya rapi. Oke. Selanjutnya untuk satuannya Ctrl D, duplikat, kita pindahkan untuk membuat satuannya. Ctrl duplikat 2 kali, kita kontrolkan semuanya supaya terlihat sama. Align object, kita aplikan. Oke. Nah, selesai untuk pembuatan static text dan edit text. Nah, sekarang kita tinggal hanya mengubah bagian-bagiannya. Klik 2 kali, ubah static text pada kotak pertama menjadi F1. F-nya harus besar. Selanjutnya kotak yang kedua kita ubah menjadi, pada bagian static text-nya kita ubah menjadi F2. Nah, untuk yang baris ketiga, kotak ketiga, kita ubah static text-nya menjadi sudut. Kita okekan. Nah, untuk edit text supaya sama semuanya, cukup kita kontrol, baik itu di input maupun di output. Kita ubah edit text-nya pada string menjadi 0. Nah, untuk F1 dan F2 satuannya adalah Newton. Kita klik static text-nya dan kita ubah pada bagian string-nya menjadi Newton. Oke. Nah, untuk sudut satuannya kita ubah menjadi derajat.
pada bagian output kita ubah static text pertama pada bagian stringnya. Kita ubah menjadi resultan atau kita singkat dengan R. Selanjutnya kita ubah pada bagian stringnya, kita ubah menjadi arah R. Karena kebetulan arah R-nya 2, kita kontrol juga 2 kali dia. Kita cukup mengubahnya, keduanya menjadi arah resultan atau arah R-nya. Nah, oh iya, pada F1 dan F2 ini saya lupa mengasih tanda sama dengannya, jadi kita menambahkan tanda sama dengannya. Kita kasihkan semua F1, F2, dan R-nya itu tanda sama dengannya. Lagi proses pengubahan. Begitu juga dengan R, arah R ke tiga-tiganya. Kita tambahkan, kita arah R dulu karena 2 supaya cepat. Kita tambahkan sama dengannya. Untuk R kita edit, arah R-nya kita tambahkan sama dengannya. Oke. Untuk satuan resultan itu Newton, kita ubah pada static text-nya pada string. Menjadi Newton. Untuk satuan untuk arah R pada kolom kedua kita ubah menjadi pada stringnya itu arah terhadap sumbu F1. Terhadap F1. Dan bagian ketiga kita ubah menjadi arah terhadap F2. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah edit text ketiganya ini menjadi 0 pada stringnya 0. Oke. Nah, untuk itu selanjutnya kita memberikan judul pada bagian kolom atas pada menu static text, icon static text. Kita ubah static text-nya, kita ubah font size-nya menjadi 12 atau terserah, dan static text-nya kita ubah menjadi tugas titik 1 fisika dasar.
Untuk yang kedua, kita tulis nama kita, jurusan, dan NIM. Kita duplikat. Kita ubah satu teks ini menjadi nama kita. Pada bagian satu teksnya, nama, NIM, dan jurusan. Oke. Satu teks pada bagian kanan kita ubah menjadi 9. Terus kita ubah statistik teksnya jadi nama dosen kita, dosen pengasuh, atau dosen, ya dosen pengasuh kita Bapak Ronald Mangasi Hutauruk ST MT. Oke. Kita jelaskan sedikit. Nah, selesai. Nah, untuk selanjutnya kita buat grafiknya pada menu akses. Kita buat grafiknya. Nah, setelah akses kita buat lagi pada static text untuk membuat tombol plus button untuk menu hitung, plot, dan reset. Kita ubah dulu static text-nya. Kita hilangkan. Oke. Nah, kita tambahkan plus button sebanyak 3 kali atau 3 icon. Kita duplikat sebanyak 3. Kita setarakan kita atur spasinya 20. Kita aplikasikan dulu. Nah, pada plus button pertama kita ubah pada stringnya itu hitung. Oke, plus button kedua itu plot. Oke, dan yang terakhir itu kita ubah menjadi reset. Kita hapus menjadi reset. Oke, tinggal pas button untuk yang terakhir itu exit MATLAB. Kita cukup memberi kata exit saja.
hapus, exit. Bisa juga kita taruh di sebelah atas sebelah sini. Nah, untuk memperindah atau sesuai warna yang kita suka, kita juga bisa mengubah warnanya, baik itu background atau backgroundnya. Background color kita bisa memilih warnanya, terserah kita. Untuk memperindah programmer MATLAB kita, bagian outputnya, oh ya, kita okekan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kita ubah supaya kita memperindah, supaya lebih bagus tampilannya. Nah, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita ubah pada bagian F1 ini menggunakan rumus. Nah, pertama kita bagian 0 itu klik kanan, view callback. Kita tunggu prosesnya. Nah, sebelum itu kita simpan dulu tugas kita seperti nama saya. Simpan. Nah, sekarang kita ulang lagi pada bagiannya. Klik kanan. Oh, sedang dimulai. Berarti dia berada, oh ya, berarti dia sedang berada bagian edit 1. Jadi kita berada di sini, kita enter. Nah, kita tulis F1 sama dengan F1 besar sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 1. Edit 1, koma atas, string, koma atas, tutup kurung 2 kali, titik koma. Kita simpan, Ctrl S, kita runkan untuk sementara untuk mengujinya. Nah, inilah tampilan tugas saya, Adrian. Selanjutnya kita langsung menuju F2 sama, klik kanan, view back, callback. Dia berada tepat pada edit 2, kita enter. F2 sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 2 koma string koma atas, sorry pada sebelum
koma bawah, terus koma atas, string, koma atas lagi, tutup kurung 2, titik koma. Maaf, titik koma. Oke, kita simpan. Kita runkan. Oke. Selanjutnya pada bagian sudutnya. Pada bagian sudut kita klik kanan, view callback. Dia tepat berada pada edit 3, enter, sudut sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, titik, edit 3, koma, string, titik koma atas, string, titik koma lagi, tutup kurung 2 kali, titik koma. Nah, kita simpan dulu. Dah. Selanjutnya untuk bagian dah pas. Selanjutnya untuk R. Oh iya, untuk R tidak, karena itu merupakan hasilnya. Selanjutnya kita langsung saja membuat sebuah kalkulator. Pada plus button hitung kita klik kanan, view callback. Dia tepat, ya, tepat kita berada, kita enter, F1 sama dengan F-nya besar, 1 sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung lagi, handles, titik, edit 1, koma, koma atas, string, tutup kurung 2, titik koma, enter lagi, F2 sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, titik, edit 2, koma, kutip atas, string, kutip atas, tutup kurung 2 kali, titik koma, enter kedua, sudut sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung lagi, handles, titik, edit 3, koma,
kutip atas string kutip atas lagi, tutup kurung 2 kali, titik, koma. Selanjutnya R besar, kita enter, R besar sama dengan SQRT, buka kurung, F1 besar, titik, pangkat 2, titik, pangkat 2, tambah, F2 besar, titik, pangkat 2, tambah 2, titik, F1 kali F1 titik F2 kali F2 titik kali F2, F-nya besar, titik kali cos, buka kurung 2 kali, sudut, tutup kurung, kali pi per 180, tutup kurung 2 kali, titik, koma. Enter. F1 kecil sama dengan akos buka kurung 2 kali, resultan atau R besar, titik, pangkat 2, ditambah F1, titik, pangkat 2, dikurang F2, titik, pangkat 2, tutup kurung, dibagi, tutup kurungnya 1, dibagi, buka kurung lagi, 2 titik, dikali R, titik, F1 dikali F1, tutup kurung 2 kali, titik, dikali 180 per pi. Selanjutnya enter. F2 kecil sama dengan akos buka kurung 2 kali, R besar atau resultan, titik, pangkat 2, ditambah F2, titik, pangkat 2, dikurang F1, titik, pangkat 2, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2 titik dikali R, titik F2 dikali F2,
tutup kurung 2 kali, titik 100 dikali 180 per pi. Selanjutnya set. Enter, set. Buka kurung handles. Titik handles titik edit 4, koma string kutip atas string koma atas titik kutip atas koma r tutup kurung titik koma. Enter kedua. Selanjutnya set buka kurung handles titik edit 5, koma koma atas string kutip atas lagi koma f kecil 1, tutup kurung titik koma. Yang terakhir set buka kurung handles titik edit 6, koma kutip atas string kutip atas lagi koma F2 tutup kurung titik koma. Nah, kita simpan, kita run. Nah, semua datanya telah terbuat. Yang terakhir kita buat untuk plot. Plot sama dengan klik kanan. Ya, karena ini pada bagian run ya. Runnya pada bagian plot. Klik kanan, view callback. Kita geser ke bawah. Enter. F1 sama dengan str2 double tutup kurung buka kurung get tutup kurung buka kurung handles titik edit 1, koma atas string kutip atas tutup kurung 2 kali titik koma. Enter lagi, F2 besar sama dengan str2 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 2, koma atas string koma atas tutup kurung 2 kali titik koma. Selanjutnya enter selanjutnya sudut sama dengan str2 double
buka kurung, get, buka kurung lagi, handles, titik, edit 3, koma atas, string, seperti biasa, begitu seterusnya, tutup kurung 2 kali, titik, koma. Selanjutnya, R besar atau resultan sama dengan sqrt, buka kurung, F1 dikali F1 besar, titik, pangkat 2, ditambah F2, titik, pangkat 2, ditambah 2, ditambah 2, titik, dikali F1, titik, dikali F2, maaf lupa, pada bagian F2 nya ditambah kali, titik, dikali F2, titik, dikali cosnya yang kecil, cos, buka kurung 2 kali, sudut, tutup kurung 1, pi, dikali pi per 180, tutup kurung 2 kali, titik, koma. Selanjutnya, F1 kecil sama dengan acos, buka kurung 2 kali, R besar, titik, pangkat 2, ditambah F1, titik, pangkat 2, F1, titik, pangkat 2, dikurang F2, titik, pangkat 2. Tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2, titik, dikali R, titik, dikali F1, tutup kurung 2 kali, titik, dikali 180 per pi. Selanjutnya F2, enter F2 sama dengan acos, buka kurung 2 kali, R besar atau resultan, pangkat 2, titik, pangkat 2, ditambah F2, titik, pangkat 2, pangkat 2, maaf, dikurang F1, titik, pangkat 2, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2, titik, dikali R, dikali F2, titik, dikali F2, maaf sebelumnya pada R1 pada F2 ini kita tambahkan kali, tanda kali. Selanjutnya titik dikali F2, titik F2 dikali F2, titik dikali F2, tutup F2, buka kurung, tutup kurung 2 kali, titik
dikali 180 per V. Selanjutnya, enter selanjutnya. X sama dengan 0. Titik 2. F1 per 10. Titik 2. F1. F1 besar. Titik 2. Titik koma maksud saya. Enter. Y sama dengan 0. Y kecil, maaf. Y sama dengan 0, titik 2, titik koma. Selanjutnya, enter. X1 sama dengan, X-nya kecil. X1 sama dengan 0, titik 2, F2 dikali cos. F2 dikali cos, buka kurung 2 kali, sudut tutup kurung, dikali pi per 180, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, Y1 sama dengan X1 titik dikali tan, buka kurung 2 kali, sudut tutup kurung, dikali pi 180, pi per 180, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, X2 sama dengan 0, titik 2, R besar atau resultan, dikali cos, buka kurung 2 kali, F1 kecil, tutup kurung, dikali pi per 180, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, Y2 sama dengan X2 titik dikali tan, buka kurung 2 kali, F2 kecil, tutup kurung, dikali pi per 180. Tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, plot. Selanjutnya, maaf, titik koma, setelah titik koma, enter. Akses, buka kurung, handles. Nah, sebelum kita menulis akses berapa, kita lihat dulu dia tergolong akses 1. Ini dia. Sehingga pada rumus untuk membuat plot, kita buat handles titik akses 1. Akses 1. Tutup kurung, titik koma. Enter. Plot, buka kurung, Y, X maksud saya, X, Y, X1, Y1, X2, Y2.
tutup kurung, titik koma, akses, buka kurung, kurung kurawal, kurung, min R, spasi, min R besar, spasi, 1.1 dikali R, spasi, min R, spasi, 1.1 dikali R, tutup kurung besar, tutup kurung kurawal, kurung biasa, titik koma. Selanjutnya, enter, legend, buka kurung, absen, tanda kutip 2, maaf 1, tanda kutip 1, F1 besar, F1 tanda kutip lagi, tanda kutip koma, tanda kutip lagi, F2 tanda kutip 1, koma, R besar, maaf sebelum R itu kita beri tanda kutip, koma, 4, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita save, run. Sebelumnya pada bagian R kita lupa memberikan rumus, bentar. Oh ya, karena ini pada bagian klik kanan, view back, callback, sama dengan R sama dengan sqrt, buka kurung, F1 titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 tambah 2 titik dikali F1 titik dikali F2 dikali F2 titik dikali cos
buka kurung 2 kali, sudut tutup kurung 1 dikali pi per 180. Tutup kurung 2 kali, titik, koma. Kita simpan. Nah, untuk selanjutnya, viewback, callback. F1 kecil sama dengan akos buka kurung 2 kali R besar titik pangkat 2 tambah F1 besar titik pangkat 2 dikurang F2 besar titik pangkat 2 tutup kurung koma dibagi buka kurung 2 titik dikali R titik dikali F1 tutup kurung 2 kali titik 180 per pi dikali titik dikali 180 per pi. Nah, kita simpan. Viewback, callback. Selanjutnya F2 kecil sama dengan akos buka kurung 2 kali R besar titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 dikurang F1 pangkat 2 maaf R ditambah 2 pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung 2 titik sebelum 2 kita tambahkan buka kurung dikali R besar titik dikali F2 tutup kurung 2 kali titik 100 dikali 180 per pi.
Kita simpan. Untuk yang terakhir, untuk post bottom, untuk menu resetnya, kita klik view callback dengan format sebagai berikut. Pertama, set huruf besar, enter, set buka kurung, handles, titik, edit 1, koma, buka kutip atas, string, titik kutip atas, koma, 0, tutup kurung, titik koma. Begitu juga sampai selanjutnya. Enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 2, koma, kutip atas, string, kutip atas, koma, 0, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya, set, titik koma, set, buka kurung, handles, titik, edit 3, koma, kutip atas, string, kutip atas, koma, 0, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, set, buka kurung, handles, titik, handles, titik, edit 4, titik, koma, kutip atas, string, kutip atas, koma, 0, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, set, buka kurung, handles, titik, edit 5, koma, kutip atas, string, titik atas, koma, 0, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, yang terakhir, set, dalam kurung, handles, titik, edit 6, koma, kutip atas, string, kutip atas, koma, 0, tutup kurung, titik 2, koma, enter lagi, access, dalam kurung, handles, titik, axis 1, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, enter, titik koma, plot. Maaf, tidak, plot aja, tidak ada titik koma. Plot, buka kurung, 0,0, tutup kurung, titik koma.
pintar apa yang Nah, setelah selesai semua pada reset, kita simpan, klik run, dan kita uji hasil kita. Kita uji yang pertama F1 30, yang kedua 40 dan 40. Yang ke F1 30, F2 40 dan kita buat sudutnya menjadi 60. Kita hitung, kita buat plotnya, dan kita reset semuanya. Selesai. Selesai untuk proyeksi vektornya. Nah, dan yang paling terakhir yaitu kita keluar dari MATLAB dengan menggunakan icon exit, view, callback, quit, simpan, dan run. Kita exit. Selesai. Itulah presentasi saya tentang proyeksi vektor menggunakan aplikasi MATLAB sebagai bagian dari tugas 1 Fisika Dasar. Terima kasih.